Waalaikum, Waalaikumsalam Pak Sona. Ya, tidak apa Pak Uh, Sona, silakan masuk. apa Ibu sedang sibuk? Enggak Pak, ini lagi nyantai. Lagi Nah, nyantai silakan Bu ya? duduk. Ya, silakan duduk Pak. Ada apa Pak Sona? Ada yang bisa saya bantu? Oh baik Bu, ini Bu, saya ada sedikit kendala nih Bu di dalam kelas. Jadi ada yang mau saya sampaikan lah sama Ibu sedikit. Kendala apa itu Pak Sona? Boleh saya tahu? Jadi begini Bu, mengenai proses pembelajaran saya di kelas, di mana Bu, saya nih Bu belum menemukan model dan metode yang paling tepat untuk mengajar di kelas Bu. Habis itu Sebelumnya, sebelum kita mulai, bagaimana kondisi kelas Pak Sona ketika mengajar? kondisi kelas saya Bu, 15 menit pertama itu kondusif Bu. Anak-anak masih memperhatikan, tapi biasanya kalau setelah 15 menit itu Bu, ada anak-anak yang bercerita, ribut, habis itu ada yang tidur Bu. Kok kayak gitulah tuh Bu. Bingung saya Bu. Sehingga Jadi pembelajaran itu nggak maksimal Bu, banyak materi yang ketinggalan tuh Bu. oh, kayak itu ya Pak. Jadi begini Pak Sona, sebelumnya Bapak menggunakan model pembelajaran dan metode seperti apa Pak? Karena kan kita setiap mengajar kita harus tahu dulu metode dan pembelajaran seperti model seperti apa yang harus kita terapkan di kelas. Selama ini Bu, karena saya ngajar fisika bukan. Mm-hmm. Menurut saya yang paling tepat untuk pembelajaran fisika ini direct learning Bu. Itu pun dengan metode ceramah atau diskusi Bu. Kira-kira menurut Bapak maksimal enggak dalam mengajar seperti metode yang Bapak pakai sekarang? Kalau menurut saya bukan, saya sudah sangat maksimal sekali Bu. Karena udah saya persiapkan materi sebagus mungkin, media sebagus mungkin. Itulah Bu, kendalanya di kelas tadi. Ada aja anak-anak yang nggak fokus, ada aja anak-anak yang bercerita, ada aja anak-anak yang tertidur Bu. Ada anak-anak yang belajar tuh harus ditegur dulu Bu. Ya, baik Pak. Sebenarnya model dan metode kita semuanya itu ada juga yang cocok, ada yang tidak. Namun yang paling efektif itu ada Pak. Ah, Maksudnya Bu, bisa Ibu kalau jelaskan sedikit Bu? ya, dalam pemilihan model dan metode, yaitu Bapak harus memperhatikan pertama kebutuhan siswa. Itu kebutuhan siswa yang pertama. Yang itu yang lain sumber daya yang dimiliki berdasarkan pemahaman yang saat ini Bapak dapat. Ada 2 model yang disarankan Pak. Saya sarankan kepada Bapak ada 2 model pembelajaran seperti PBL atau PJBL. Nah, selain itu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi harus juga Bapak terapkan. Jangan lupa juga Bapak harus melihat kesiapan belajar siswa. Karena kenapa? Kalau Bapak tidak melihat kesiapan belajar siswa, Bapak susah untuk melihat, oh si anak ini membutuhkan apa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada proses, ada konten, ada produk ya kan Pak? Setahu kita Iya. kan kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seandainya Bapak memakai itu, metode seperti itu, Bapak mudah di kelas dan membagikan masing-masing anak Pak. Ada yang audio, ada yang visual, ada juga yang kinestik. Jadi Bapak istilahnya dalam kelas sudah tahu kebutuhan siswa, jadi anak itu terarah untuk belajarnya Pak. Seperti itu Pak. Jadi beginilah nih Bu, saya nih bukan masih kurang paham mengenai terdiferensiasi itu Bu. Kayak mana Iya. kira-kira itu Bu? Bisa Oh, Ibu kasih gambaran lah sedikit Bu? iya. Saya sedikit tidaknya sudah juga mempelajari tentang berdiferensiasi Pak. Apalagi sekarang kan ada YouTube, ada PMM, ada Google. Jadi kita bisa membaca. Apalagi sekarang kan sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberi keluasan pada siswa Pak. Nah, yaitu untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus melihat kesiapan siswa, Pak. Jadi Bapak bagi dia dalam satu kelompok. Nah, apakah si anak ini bisa masuk ke audio atau ke visual atau kinestik. Jadi berdiferensi ini berpusat kepada peserta didik, Pak. Jangan kemauan kita sendiri. Kalau kemauan kita sendiri sudah pasti tidak akan tercapai, Pak. Anak-anak kan istilahnya dia mau apa yang diinginkannya. Nah, jadi kalau dapat kita terapkan berdiferensiasi ini agar pembelajaran Bapak nanti di kelas bisa terarah dan sesuai dapat dengan tujuan Bapak. Oh begitu Bu ya. Iya Karena Pak. gini Bu, selama ini saya mengajar memang saya tidak pernah melihat kebutuhan anak-anak. Habis itu
Ya karena menurut saya fisika tuh harus kita kasih materi semua anak-anak. Ya paling saya menggunakan pembelajaran yang direct learning lah Bu, dengan metode ceramah. Berarti nampaknya dari sini ke depan saya ini harus mempelajari model PBL sampai JBL ya Bu, saran kata Bu ya. Iya, Habis coba itu Bu, dulu. gini Bu, kalau model PBL, PJBL itu kan udah sering saya dengar Bu. Kira-kira Bu untuk pembelajaran terdiferensiasi ini, cocoknya saya sama siapa kira-kira belajar kok di sekolah ini Bu? Apakah boleh sama Ibu Bu? Sebenarnya bukan sama saya saja pun Pak, di Pak Sona bisa juga belajar di PMM, di YouTube. Nah, bisa juga dengan guru yang sudah menerapkan metode seperti ini juga Pak. Mungkin dengan diskusi dengan guru yang ada di sekolah yang sudah memakai metode yang Bapak yang saya sarankan tadi, mudah-mudahan bisa searah sejalan dan bisa terlaksana di ke dalam kelas. Oh, gitu Bu ya. Hmm, Habis itu gini Bu, mengenai anak-anak yang tidur di kelas tuh Bu. Ada beberapa anak-anak saya tuh bukan udah saya tegur enggak juga Bu mau mengerti. Itu paling saya laporkan semua wali kelas tuh Bu. Kira-kira menurut Ibu tuh apa solusinya untuk saya tuh Bu? Solusinya sekarang saya tanya ya, saya kembali sama Bapak. Boleh Bapak Bu? ada panggil siswanya, ketemu langsung, Uh, ngomong langsung dengan siswanya, berbicara langsung dari hati ke hati. Nah itu yang nggak ada Bu. Paling cuma saya tegur di kelas. Nah janganlah tidur kamu nak, karena kawan-kawan kamu belajar itu masa kamu tidur? Kan sayang ilmunya nak. Itu coba saya bilang Bu. Itu sebenarnya kita kan sebagai guru, Pak. Jadi harus tahu kebutuhan siswa, Pak. Mungkin si anak mengantuk karena gara-gara apa. Kalau kita katakan, oh main game, belum tentu Pak, mana tahu si anak membantu orang tuanya berdagang. Kita kan tidak tahu. Jadi kita jangan cepat mencas anak bahwa anak, oh kamu sering main game, oh kamu sering nonton makanya terlambat bangun. Jadi yang lebih bagusnya Bapak panggil si anak. Kita kan sudah mempelajari tentang segitiga restitusi. Iya Di Bu. mana kita bisa menyelesaikan permasalahan si anak. Jadi kita tanya dulu langsung, kita pendekatan dengan langsung. Jadi kita tahu apa permasalahan tersebut. Kalau Bapak langsung ke wali kelas pun nanti sudah jelas nanti dipanggil anak. Jadi yang bagusnya Bapak panggil dulu si anak, baru nanti kolaborasi atau diskusi dengan wali kelas, Pak. Ya. Jadi kita tahu oh berarti si anak ngantuk tidur ini kerjanya. Oh, dia bantu orang tua. Seperti itu Pak, dicoba dirangkul si anak Pak. Itu Iya Bu. sekedar saran sama Bapak. Karena tadi Bu kan berhubung sama anak saya tuh si Andre itu Bu satu, Mm-mm. itu Bu saya ajak ngomong pun cuek-cuek aja dia. Habis itu karena Bu di kelas tuh bukan dia aja yang saya urus Bu. Masih ada anak saya 22 orang lagi di kelas tuh bukan. Jadi sekarang adalah si Andre itu tidur aja lah. Berarti nampaknya saya harus merangkul dia Bu ya. Iya, harus Ya, Bapak mendekati rangkul. dia, melihat Oh, permasalahan di mana. Tapi iya. kemarin Bu, saya udah lapor juga ke guru, ke wali kelas sama guru BK-nya. Cuman kayak nggak ada perubahan, entahkah mungkin saya nggak ngerti lah saya itu Bu, pusing saya. Baik Pak Sona, semoga solusi yang saya berikan bisa membantu Bapak. Jadi jangan lupa nanti mencari sumber-sumber informasi atau materi tentang model tadi ke guru yang lain juga ya Pak Sona. Iya Bu, bisa Bu. Bu, Oke. ini sedikit Bu, mengenai model pembelajaran tadi Bu. Ya, Um, kalau apa, selain PBL sama PJBL tuh boleh Bu? boleh Pak, boleh. Boleh. Boleh, yang mana yang cocok Bapak gunakan di dalam kelas. Karena kan metode itu tidak terbatas, Pak. Istilahnya kayak gini, mau Bapak buat metodenya 3, 2, yang penting tercapai tujuan pembelajaran Bapak. Itu, Oh, Pak. berarti tercapai tujuan pembelajaran saya terus kayak yang tadi Bu, saya masih ada terngiang-ngiang di telinga saya kata Ibu. Kebutuhan anak-anak tadi Bu. Kan berarti kok kebutuhan anak-anak tadi Ibu bilang tadi itu kapan saya persiapkan tuh Bu? Apakah ketika dalam pembelajaran Bu atau kayak mana tuh Bu? Mohonlah arahannya Bu. Kalau tentang kebutuhan siswa, Pak, kalau dapat sebelum pembelajaran, Pak. Jadi kita kan ada asesmen awal. Nah itu yang Ah, nggak pernah saya buat Bu. Nih
Jadi kita harus menggunakan asesmen awal. Jadi asesmen awal tuh itulah kita tahu, oh si anak ini kebutuhannya, oh si A ini kebutuhannya, si B ini kebutuhannya. Jadi kita sebelum menerapkan pembelajaran kita sudah tahu dan bisa membagi kelompok si anak dengan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Bapak langsung masuk terjun ke dalam pembelajaran, jadi Bapak belum tahu, oh si anak mengapa dia mengantuk, oh si anak mengapa nggak suka melihat gambar, oh si anak ini kenapa nggak cocok dengan metode yang saya berikan. Itulah karena kita sebagai guru tidak melihat kebutuhan siswa seperti apa Bapak. Jadi kita sebagai guru wajib melihat kebutuhan siswa. Nah, dengan cara bisa juga dengan asesmen awal. Nah, disitulah kita bisa melihat kebutuhan siswanya seperti apa Pak. Begitu Bu ya, berarti kebutuhan awal itu harus kita lakukan di awal pembelajaran, kemudian kita analisa Bu ya. Iya betul Nah, Bu, Pak. untuk mengenai analisanya nih Bu, ada Iya. nggak saran Bu dari Ibu Bu, kayak mana caranya tuh Bu? Karena saya pun masih belum paham kali lah itu Bu. Ya nanti cara menganalisanya nanti saya akan sampaikan sama Bapak dan akan kasih contoh bentuknya bagaimana formnya. Nanti bisa kita diskusi lagi tentang cara menganalisa siswa Pak. Siap Bu. Habis itu Bu, mengenai tadi Bu, masalah saya di kelas, anak-anak nggak konsentrasi, pembelajaran saya itu mandek Bu. Ini saya minta izin lah Bu, karena kesalahan saya ini selama ini Bu, kan tidak memperhatikan anak-anak nih, habis itu metode saya pun kurang tepat. Bu, saya mohon izin, kalau seandainya materi-materi yang kelewatan tuh Bu, boleh saya minta waktu sore hari di sekolah Bu, untuk mengajar les? Boleh Pak, lebih bagus. Karena kenapa? Rem itu termasuk kalau istilahnya tambahan pembelajaran untuk siswa. Itu lebih mantap. Jadi si anak pun jangan tidak ada banyak bermainnya Pak. Setelah belajar langsung sorenya belajar. Kalau enggak kan banyak mainnya anak-anak sekarang Pak. Iya Jadi sih kalau Bu. Bapak membuat les seperti itu, saya sangat setuju dan mensupport Bapak sehingga si anak bisa fokus belajar di pembelajaran Bapak. Oh iya Bu ya. Berarti boleh saya minta izin gunakan ruangan sore Bu ya, karena mungkin ada di beberapa siswa tuh yang perlu saya memberikan pendalaman lagi Bu, materi. Iya, bagus tuh Pak, saya setuju. Saya Berarti boleh Bu setuju. ya. Iya, Berarti untuk bagus. permasalahan saya tadi Bu, yang pertama tentang proses pembelajaran saya tadi, model sama metode tadi, saran Ibu tadi PBL, PJBL. Iya. Sama satu lagi tadi Bu, kesiapan siswa tadi itu perlu kita analisa di awal Bu ya. Iya, iya betul. Karena perlu kita menganalisa atau mengasesmen awal tentang siswa Pak. Karena kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda Pak. Iya Bu. Tidak sama. Jadi kalau kita dulu belum kenal dengan apa itu berdiferensiasi, kita kan nggak tahu memilah-milah yang mana kebutuhan anak. Sekarang kan kita sudah mempelajari tentang berdiferensiasi. Jadi kita sudah fokus untuk kebutuhan siswa. Jangan lagi keinginan kita, Bapak. Jadi dengan kegiatan ini kita bisa pembelajaran kita mudah tercapai untuk anak. Tujuan kita bisa tercapai. Begitu, Pak. Oh iya Bu ya. Berarti yang saya harus perbaiki ke depannya nih Bu, saya harus mencari model yang kira-kira cocok dengan materi saya nih Bu ya. Iya, iya Pak. Mengajar yang cukup pas Bu ya, yang tepat sama anak-anak. Yang penting tadi nampaknya analisis kebutuhan awal anak-anak tadi Bu ya. Mungkin kelewatan sama Bapak ya. Ya Bu, mungkin kelewatan Bu, karena kan tahu lah Bu, kelas kita banyak yang kasih IPA, saya pun bingung nih Bu, kadang-kadang mengajar, ya udah buatlah perangkat satu aja, masuk kelas pun, udah masuk aja, penting materi tersampaikan Bu. Iya, tapi kan kalau ke Bapak buat seperti itu kan Bapak juga yang susah, ya kan? Bu sih Bu. Nah, Bapak yang susah. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita cari dulu apa kebutuhan siswa. Jadi Bapak nggak ada pusing lagi seperti ini ke depannya. Mulai besok, coba Bapak cari metode apa yang cocok untuk si anak dalam pembelajaran tersebut. Jadi Bapak pun nggak pusing lagi. Ini nanti pas Bapak masuk, Bapak sudah berfokus kepada anak. Pembelajaran Bapak pun tujuannya tercapai. Anak pun mudah mengerti pembelajaran yang Bapak berikan. Jadi mulai besok sudah bisa Bapak cari metode yang memang betul-betul bisalah untuk menyenangkan siswa di dalam kelas. Iya Bu ya. Jadi gini Bu, nanti kan saya pelajari lah dulu nih Bu. Mungkin kalau ada kendala-kendala saya nanti Bu dalam pencarian informasi ini,
Boleh lagi saya menemui Ibu? Boleh Pak, jadi kita saling sharing aja Pak. Jadi pun bukan sama saya juga, kan ada senior-senior kita yang udah menjalani metode-metode seperti apa, kita pun bisa berdiskusi dengan guru-guru kita juga Pak. Nanti saling sharing aja kita di sekolah. Karena gini Bu, kan karena guru fisika di sekolah itu kan cuma saya sendiri. Nanti cocok nggak kira-kira model pembelajaran kawan-kawan yang lain, mata pelajaran lain sama saya Bu? Pak, metode pembelajaran itu bukan hanya di bidang studi, Bapak. Metode pembelajaran dipakai untuk semua bidang studi, baik itu jenjang SD, SMP, SMA. Jadi, tinggal kita aja memilih yang mana cocok yang bisa kita terapkan di kelas kita. Jadi, walaupun Bapak fisika, ada yang matematik, ada yang biologi, tapi metodenya itu kan sama, Pak, yang dipakai untuk di dalam kelas. Jadi, tapi kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode apa yang mau Bapak sampaikan. Jadi jangan juga segan-segan juga Bapak istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman kita yang lain walaupun bidang studinya berbeda Pak. Baik Begitu Bu, Pak. baik. Mana tahu ada guru yang lain sudah berpengalaman atau sudah sering memakai metode yang saya sarankan sama Bapak ini. Nah, Oh iya Bu, baik Bu. Pak. Nampaknya udah bel masuk nih Bu ya. Oh iya Pak, oh Iya iya Bu, udah waktunya bel masuk. udah bel masuk. Baik Pak, semoga solusi yang saya berikan ini bisa membantu Bapak ya. Ya Bu, makasih banyak Bu. Nanti Ya, setelah coba saya praktek nanti Bu, kalau ada kendala-kendala lagi, saya diskusi lagi sama Ibu sama kawan-kawan Bu ya. siap Pak. Oke Oke Bu. Pak, ya apa ya? Oke Pak. Sebelumnya Bu, udah terima kasih banyak dan nyita waktu Ibu nih Bu, waktu istirahat Ya Ibu. tidak apa-apa Pak, saling sharing aja kita Pak. Oke Oke Pak. Bu. Saya Yuk, izin masuk kelas ya Bu ya. baik Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Dike. Selamat pagi Pak. Kayak mana kabarnya hari ini Bu? Tumben-tumben ke ruangan saya nih Bu. Ini Pak, saya mau sharing sedikit dengan Bapak. Selama ini kan saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk dalam mengelola kelas, Pak. Karena setiap saya masuk dalam kelas, anak-anak sering ribut, Pak. Ada yang jalan-jalan, ada yang lari-lari. Jadi saya pusing, Pak. Jadi seperti apa yang harus saya lakukan, Pak? Oh, kok kayak gini kan gampang Bu. Tapi bagus sekali Bu. Tujuan Ibu tuh mau meningkatkan kompetensi Bu ya. Iya. Jadi tujuan tadi Ibu mau menciptakan kelas yang kondusif ya tuh Bu ya. Iya Pak, saya ingin kan menciptakan kelas itu yang kondusif, yang menyenangkan bagi siswa. Jadi setiap saya masuk dalam pembelajaran, anak-anak itu menyenangkan Pak. Tapi setelah saya coba metode ini nggak bisa Pak. Jadi cobalah saya sharing ini dengan Bapak. Inilah tujuan saya kemari. Oh, gini Bu, sebelumnya bukan kira-kira selama ini apa yang udah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tuh dulu, menciptakan kelas yang kondusif. Saya Pak kan sudah buat metode pembelajaran yang efektif, tapi masih juga belum benar efektif. Jadi seperti apa yang harus saya lakukan ini Pak? Saya Berarti Ibu pusing nih, nih Pak. berarti Ibu ini udah pernah mencoba berbagai metode dan model, Iya, tapi belum efektif ya mengontrol kelas Ibu tadi. iya Nah, Pak. sekarang Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi di kelas dulu? Saya tanya. Tantangan yang saya hadapi itu kesulitan untuk mengendalikan siswa Pak, yang belum ada yang apa saat pembelajaran mengendalikan siswa lah. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana kan jadi pusing kita Pak. Jadi pembelajaran kita enggak fokus kan Pak? Oh, berarti ini Bu, anaknya ada yang berjalan-jalan, ada yang Iya, bercerita-cerita di kelas, iya, habis itu ada yang macam-macam lah tuh Bu ya. iya, Misalnya iya anak, Pak. anak kita, anak SD nih, Iya, uh, apalagi kelas rendah Pak. iya betul-betul. Nah Hmm. nih Bu, kan tujuan Ibu tuh untuk menciptakan kelas yang kondusif ya kan. Kira-kira nih Bu kan, apa yang Ibu butuhkan dulu? Setelah kita tahu masalahnya tadi, apa yang kita butuhkan? Butuh strategi ya Pak, butuh strategi kita ya untuk bagaimana cara mengendalikan siswa ya Pak. Oh, berarti Ibu membutuhkan strategi bagaimana Iya mengendalikan Pak, sesuatu biar suasana kelas kondusif ya kan. iya. Pertama-tama nih Bu, ini saya mau bertanya dulu nih Bu. Habis itu kan, siswa Ibu di kelas tuh apa aja tingkahnya?
yang membuat kelas itu nggak kondusif? Yang pertama, anak-anak setiap kita masuk ada juga yang jalan-jalan, ada bolak-balik izin ke kamar mandi, Pak. Ada yang mencongkel-congkel kawannya, Pak. Tiap hari pun ditegur. Iya, Bu, tapi dikerjakan lagi, Pak. Jadi selama pembelajaran saya merasa tidak tercapai tujuan pembelajaran saya, Pak. Makanya ini saya ingin sharing sama Bapak. Oh, Bagaimana? berarti itu bukan pertama-tama yang perlu kita pahami itu Bu, penyebab siswa yang nggak kurang suka bicara suka berbicara ataupun bermain cokek-cokek kawannya itu dalam pembelajaran berlangsung. Hmm, Pertama itu apakah mereka memahami materi atau enggak? Itu dulu. Terus iya, yang Pak, ya. kedua, apa karena mereka bosan makanya mereka berbicara cokek-cokek kawan atau apa karena mereka ingin menarik perhatian kita? Itu dulu kita ketahui, Bu. Bagaimana caranya kita mengetahuinya, Pak? Karena kan setelah kita masuk ke dalam kelas kan kita belum lagi memahami anak seperti apa. Nah, jadi begini tuh, Bu. Jadi kan sebelum ini kebiasaan, saya bertanya sedikit sama Ibu ya. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran di kelas, apa yang Ibu lakukan? Saya masuk berdoa seperti biasa, Pak, sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi istilahnya alat peraga pun saya buat satu buah gambar. Jadi seperti itu, Pak. Oh, mungkin ini bukan. Ini perkiraan saya dulu. Kemungkinan anak-anak Ibu itu belum terlayani secara maksimal. Dari mana kita lihat adanya anak-anak yang mungkin, tapi kan nggak semua anak-anak Ibu tuh nggak fokus belajarnya kan, mencoke-coke berbicara enggak kan? Enggak, Pak, hanya beberapa orang. Mungkin itu karena kebutuhan mereka nggak terpenuhi itu, Bu. Nah, sebelum Ibu mengajar, alangkah baiknya Ibu melakukan yang namanya analisa kebutuhan anak-anak dulu. Caranya gampang, Bu. Kayak mana caranya? Di kelas kita berapa orang anak-anak, Bu? Ada 20, Pak. Ada 20. Berarti Iya. kalau 20 bukan? Mungkin karena kita kelas rendah, kelas SD, Bu. Kalau kita wawancara itu sulit anak-anak, Bu. Tapi bisa lah, Bu, sambil keluar main nanti Ibu cari satu orang anak, bercerita tanya, "Nak, kamu sukanya di kelas tuh belajar yang bagaimana?" Nanti di situ bisa kita gali, oh ada anaknya mungkin yang sukanya bergerak, berarti memiliki style atau gaya belajar yang kinestetis. Atau ada anak yang suka berbicara terus, karena ada yang berbicara di kelas. Mungkin memang anak itu suka berbicara, itu pun harus kita penuhi kebutuhannya, Bu. Atau kemungkinan ada anak yang diam aja. Yang kayak Bu bilang tadi tidak semua, tapi ada yang diam, Pak. Ketika saya berbicara, kata Ibu tadi, anak itu melihat saya. Berarti mungkin dia anak yang bersifat gaya belajarnya visual. Itulah perlu kita analisis dulu. Nah, jadi bagaimana cara menganalisis, Pak? Saya kan kurang paham cara menganalisis siswa. Karena Oh, kan itu ya, Bu. belum memahami cara menganalisis siswa itu. Seperti apa, Pak? Nah, ini pentingnya Ibu mengeksplorasi profil sama latar belakang anak-anak. Caranya paling gampang, Bu, karena kita kelas SD, ini kelas rendah, panggil satu-satu, kasih anak itu permen, buat dia nyaman dulu. Terus tanya, nah, kamu kenapa di kelas tadi asik ngobrol sama temennya? Nanti di situ akan muncul tuh, Bu. Saya, Pak, mungkin ya, mungkin saya bosan kali, Pak, lihat tulisan di depan, saya pengen bercerita, Pak. Jadi kita buatlah metode atau pendekatan pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan gaya belajar audionya, Bu. Nah, begitu juga Oh, sama anak-anak yang kinestetis. Ya kata Ibu tadi ada anak Ibu yang jalan sana, jalan jalan sini, sana, jalan jalan sana. sini. Ya. Itu pun nanti satu persatu dari 20 siswa itu Ibu analisa. Nanti dari yang anak-anak yang hobi jalan-jalan kita tahu tuh, oh rupanya mungkin anak ini memiliki gaya belajar kinestetis, dia nggak bisa duduk diem, dia pengennya keliling sambil melihat pekerjaan teman-temannya, berbicara. Nah itu, Bu. Dan bahkan untuk anak yang cenderung terlihat pendiam, melihat kita aja, itu harus kita analisis juga. Oh, seperti Nah, itu ya, Pak. Baiklah, Pak, iya, nanti saya mulai coba. Nanti yang Bapak sarankan untuk pembelajaran saya di kelas, Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Pak. iya, Bu. Dan ini lagi, Bu, selain itu tadi, Bu, setelah Ibu tahu latar belakangnya kan kayak mana, Ya. tinggal Ibu pilih metode belajarnya yang cocok. Dia. Setelah metode belajar yang cocok, nanti kan coba diterapkan. Habis itu penuhi kebutuhan gaya belajar anak-anak tuh. Dan tapi di sini kita berharap kan memang setiap individu itu minimal dia memiliki satu jenis gaya belajar. Itu harus kita tahu, Bu. Tapi yang namanya kita anak SD itu bukan perlu proses. Perlu proses di mana proses tersebut, Bu, kita berharapnya
anak yang kita didik itu kalau bisa menguasai 3 jenis gaya belajar. Nah, 3 jenis gaya belajar, tapi pasti ada salah satu menonjol. Karena ini anak SD kan kita nggak bisa paksakan. Jadi Iya. penuhilah kebutuhan anak-anak. Itu misalkan kayak ada kita memberikan tugas membaca teks balik undang gitu kan. Jadi kalau anak-anak yang hobinya bergerak, ya kita suruh anak itu berdrama di depan, bercerita di depan. Terus kalau anak-anak yang hobi berbicara tadi, kita suruh maju ke depan, suruh dia menceritakan lagi bagaimana balik undang itu kena kutuk. Ataupun kalau anak yang hobinya cuma melihat tadi, nah kita tugaskan. Nah, lihat kawannya yang berdrama di depan, nanti kamu akan tuliskan kembali di buku ya apa ceritanya. Nah, dengan seperti itu Bu, kalau kita sudah memenuhi kebutuhan anak-anak, insya Allah kelas Ibu bakal terkendali dengan baik. Ya betul juga ya Pak. Mungkin Nah, kemarin saya nggak menggunakan metode seperti itu ya Pak. ya Bu, Makanya pembelajaran saya istilahnya nggak tercapai Pak, tidak kondusif. tidak Eh, kondusif, kan? ya, Itu dia Bu. Terus satu lagi kalau bisa, tetap berikan apresiasi sama anak-anak, tapi secara merata ya. contohnya Jadi, Pak seperti apa? Bapak gini, untuk anak-anak yang kinestetis, ketika selesai berdrama di depan kelas, berikan tepuk tangan. Ketika ada anak yang hobinya audio atau berbicara, ketika selesai storytelling di depan kelas, nanti kita berikan tepuk tangan. Nah, untuk anak yang gaya belajar visual, Bu, kan dia kan melihat di temannya yang berbicara di depan kelas, yang berdrama. Nanti ketika dia menuliskan kembali di dalam bukunya, kita juga berikan apresiasi. Misalkan, kamu hebat nak, kamu bisa mendengarkan, melihat kawan-kawannya. Dengan cara seperti itu, Bu, dengan kita berharap seluruh anak kita itu memiliki gaya belajar yang hampir rata dia kualitasnya. Gaya kinestetiknya pun tinggi, visualnya tinggi, auditorinya tinggi. Nah, tapi harus pelan-pelan Bu ya, jangan Iya dipaksa. betul juga yang Bapak sampaikan. Mungkin memang cara pembelajaran saya mau ingin praktis, tapi nyatanya tidak kondusif. Saran Bapak, insya Allah saya akan coba. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa membuat strategi yang bagus di dalam kelas sehingga pembelajaran saya bisa menyenangkan untuk siswa, Pak. Iya Bu, itu sangat saya apresiasi sekali keinginan Ibu tersebut. Jadi begini Bu, ini kan saya berharap nih Bu ya, ketika kita berdiskusi seperti ini, nanti Ibu akan melakukan satu kegiatan, aksi nyatanya, atau Ibu mempraktekkan apa hasil diskusi kita. Toh kalau cuma kita diskusi nggak Ibu praktekkan, kapan berubahnya ya kan? Iya, betul Nah, betul, Pak. nanti saya berharap Ibu kan, ini nanti dalam seminggu ini, coba Ibu pelajari dulu bagaimana cara menganalisis gaya belajar anak-anak. Terus Ibu pilih kira-kira model pembelajaran apa yang cocok sama anak-anak, metodenya bagaimana, ya kan? Nanti sebelum Ibu praktekkan kelas, diskusi lagi sama saya. Atau bahkan diskusi juga sama guru-guru lain, boleh Bu. Boleh tuh, Pak. Nggak malu saya, Boleh, Pak. nggak masalah. Karena Malu kita enggak, kan, Pak? Nanti dikirain orang tua, Bu Dike nih nggak pandai ngajar rupanya. Nah, saya malu, Pak. lebih baik kita dianggap orang nggak pandai mengajar daripada kita malas untuk berubah. Iya, Pak Nah, ya. cocok nggak? Cocok betul, Pak. Nah, betul Berarti tuh Bu. kawan-kawan tuh pasti juga mendukung ya, Pak? Iya Bu, itu harus pasti wajib mendukung karena kita Iya, kan untuk yang baik. Jadi iya, begini Bu, nanti kan setelah seminggu ini Bu pelajari, nanti minggu depan kita diskusi sama saya, kalau bisa sama saya lagi, ataupun kita diskusi sama-sama di komunitas belajar kita di sekolah ya kan. iya. Nah, Betul berarti situ betul. kita analisa lagi Bu. Oh, kira-kira yang Ibu rancang ini untuk pembelajaran ke depan ini udah cocok atau tidak. Kemudian setelah Ibu praktikkan pun, tetap kita diskusi lagi ya Bu. Iya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Atau Terima kita kasih ya, diskusi Bu, lah. atas Uh, saran-sarannya ya, Pak. ya, itu tadi yang paling penting ketika Ibu sudah mengaplikasikan ilmunya, harus ada aksi nyatanya. Oke, Pak. Saya akan Nah, coba. Akan berusaha dengan saran-saran Bapak. Mudah-mudahan nanti di kelas saya bisa saya terapkan dan anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, Pak. iya Bu. Satu lagi nih, ini yang paling penting. Oh, iya, Pak. Nah, nanti ketika Ibu sudah praktikkan, saya meminta tolong nih, coba Iya, ceritakan di komunitas belajar kita bagaimana perubahannya. Jangan cerita susahnya aja, indahnya pun harus diceritakan. siap, Pak. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya memakai pembelajaran atau metode yang saya terapkan yang nanti di dalam kelas nanti, Pak. Ya, Oke. dan satu lagi Bu, ini saran saya juga lagi, coba Ibu lebih aktif lagi lihat-lihat di Facebook, di YouTube, ataupun di PMM terutama itu Bu. Kan banyak Itulah yang malas informasi-informasi. sebenarnya, Pak.
Aduh, itu yang nggak boleh kita guru nih. Ya Pak Karena ya. kita nih guru kan, harus Ya, belajar sepanjang hayat. Nggak ya boleh betul, berhenti belajar. Bukan betul, apa, Bu? Inovasi dunia pendidikan ini berkembang terus. Jangan mau kita ketinggalan. ya ketinggalan kita ya Pak. Contohnya Iya, sekarang saya baru tahu pakai metode ini. iya, Nah, Bu. Nah, jadi, Bu, saya harap nanti ini, ingat nanti kalau bisa terstruktur terus Ibu ya, melakukan kegiatannya. Dari perencanaan Ibu untuk merubah model dan metode, nanti Ibu aplikasikan di kelas. Kalau Ibu aplikasikan di kelas, baru berbagi nanti sama komunitas belajar kita di sekolah ya. ya oke Pak. Terima kasih ya Pak atas sarannya. Oh ya Bu, sama-sama Bu. Dan ini pun nampaknya udah bel masuk ini. Iya Pak, maaf ya Pak. Terima kasih sudah mengganggu Bapak. Nggak Lain apa-apa Bu. waktu, nanti lain waktu kalau saya masih perlu untuk sharing sama Bapak, jangan bosan-bosan ya Pak. Oh siap, siap, Bu, siap. Oke Nanti saya Pak. akan menyediakan waktu kita berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Jadi Oke. Bu, sekian aja loh pertemuan kita hari Ya. ini. Kalau ada kendala, jangan segan-segan untuk Oke Pak, cerita saya sama saya ya. pamit masuk kelas juga ya Pak. Ya Bu, siap Oke. Bu. Nah, Terima Assalamualaikum kasih. Pak. Waalaikumsalam Bu.